Shalom adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu GMI Kasih Karunia Pagar Alam. Jangan lupa ya untuk nonton streaming YouTube-nya setiap hari Minggu pukul 11 siang hanya di YouTube GMI Kasih Karunia Pagar Alam. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan Yesus bersama-sama kakak kita yang cantik Kak Desi dan juga Kak Lydia. Kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa dan seru bareng Kak Agus. Jangan lupa ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo Kak Adis, halo Kak Lin. Apa kabar Kak Lin? Kabarnya baik, luar biasa Kakak. Iya, puji Tuhan ya. Nah, kita mau nyapa dulu adik-adik di rumah. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Nah, jawabnya gimana? Karena Yesus aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi kali ya dong. Iya. Sekali lagi. Apa kabar adik-adik semua? Karena Yesus aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Udah bisa? Bisa dong Ya, Kakak. oke. Yuk kita mau mulai ibadah kita kali. Iya. Semuanya udah siap ya? Sebelum mulai ibadah nih Kakak, tolong siapkan semua adik-adik ya. Semuanya harus tenang, duduk diam. Jangan ada yang main-main HP, jangan ada ganggu kiri kanannya. Jangan lari-lari. Iya. Ya. Oke, semuanya siap? Oke. Yuk kita mulai Kak Lin. Iya, kita mau saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru yang sudah Tuhan sediakan buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Engkau selalu menjagai, menyertai kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan yang memberkati orang tua kami, Tuhan yang memberkati pekerjaan mama papa kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Sekarang kami mau mulai sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan memberkati kami yang di rumah maupun dimanapun kami berada, supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau di setiap hati kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, adik-adik semuanya Kakak hitung sampai 3. Semuanya harus sudah berdiri. 1, 2, 3. Oke, berdiri. Kita mau nyanyi Mas Sekolah Minggu ya. Semangat ya adik-adik. Oke, ikuti Kakak ya buat gerakannya. Oke. Sekolah minggu gereja
Emangnya Tuhan, kenapa sih kakak kita harus bersuka cita? Karena Tuhan Yesus Baik. Oke. Masih berdiri ya Kak Lid? Ya, masih semangat kita mau bangkit berdiri. Oke. Kita mau bersuka cita lagi yang semuanya. Baik. Siap-siap semuanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir hidupku. Sekali lagi ya, semuanya semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir hidupku. Semuanya bikin jempolnya. Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, semua masih tetap bangkit berdiri. Oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, sekarang kita mau persembahan. Iya. Ya, sebelumnya kita hitung dulu kali. Adik-adik di rumah siapin persembahannya. Kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ya, sudah kumpulin ya. Kasih mama atau papanya, nanti dianterin ke tempat IDC ya. Oke, atau ke gereja juga boleh. Sekarang semuanya masih berdiri, kita mau doa persembahan. Kalau berdoa itu jangan ganggu-ganggu cece kokonya, abang adeknya ya. Semuanya sungguh-sungguh berdoa ya. Semuanya tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kami pada saat ini Tuhan sedang beribadah sekolah minggu dan kami mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan menerimanya dengan senang hati untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun berada, baik yang memberikan maupun yang belum memberikan Tuhan. Engkau yang memberkati dan menjaga kami semuanya. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh beribadah bersama-sama kembali, dan kami mohon belas kasih Tuhan untuk menghapuskan virus corona ini dari muka bumi ini, sehingga kami semua boleh bersekolah kembali, boleh bersekolah minggu kembali bersama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Agus. Biarlah Tuhan juga memberkati supaya firman yang disampaikan kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Agus, kita mau nyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus. Bisa adik-adik ya? Semuanya menyaksikan berdoa dengan sungguh-sungguh. Semuanya hafal ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Aku mengasihi
Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, walaupun kita masih harus bertemu dalam ibadah online. Kakak-kakak sekolah minggu di tempat ini, sementara adik-adik mengikuti dari rumah. Tetapi kakak berharap tidak mengurangi sukacita kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, adik-adik silahkan duduk dengan tenang, duduk dengan baik. Kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setelah duduk dengan baik, yuk sama-sama kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini dapat kembali bersama bertemu dalam ibadah sekolah minggu meskipun secara online. Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kami berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memimpin kami untuk mengerti, memahami firman itu, menerima firman dalam hati kami, merenungkan siang dan malam, dan melakukan dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, amin. Ya, 2 minggu lalu cerita firman Tuhan bicara tentang siapa? Rasul Paulus. Nah, hari ini cerita kita juga masih berhubungan dengan Rasul Paulus. Tetapi hari ini kita mau melihat salah satu hasil pelayanan dari Rasul Paulus. Ya, apa itu? Yuk, adik-adik silahkan buka Alkitabnya di rumah. Baik itu Alkitab elektronik, dari HP, dari tab dan sebagainya, ataupun Alkitab buku seperti Kak Agus yang pegang saat ini. Kita buka dari surat Timotius pertama ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Sudah dapat? Surat Timotius yang pertama, pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat 5. Kak Agus akan bacakan, adik-adik silahkan mengikuti dengan membaca Alkitabnya masing-masing di rumah. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah adik-adik, surat Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara. Dia menuliskan surat ini ditujukan kepada Timotius. Siapakah Timotius? Timotius adalah anak rohani, anak Rasul Paulus. Nah, ada yang menarik dari Timotius ini adik-adik. Dia ini seorang yang masih muda, seorang yang masih sangat muda, tetapi punya kemampuan yang luar biasa, punya iman yang luar biasa, punya kesetiaan kepada Allah yang luar biasa, bahkan dipercaya untuk melakukan pelayanan yang luar biasa. Sehingga di sini Paulus menuliskan apa? Aku teringat akan air matamu. Pada waktu itu Rasul Paulus ini bertemu dengan Timotius ketika dalam perjalanan misinya yang kedua bersama dengan Silas. Rasul Paulus tiba di kota namanya Listra. Timotius ini anak yang tinggal dengan keluarganya di kota Listra. Nama neneknya Lois, nama ibunya Eunike.
ibunya itu seorang Yahudi, tetapi bapaknya seorang Yunani. Sejak kecil Timotius ini sudah diajar untuk belajar firman Tuhan, membaca kitab suci. Ya, nanti kita akan lihat ayatnya. Ya, diajar oleh neneknya Louis dan ibunya belajar kitab suci. Nah, sehingga ketika dia sudah mulai besar, ketemulah Rasul Paulus yang datang ke kota Listra dan juga bersama dengan Silas. Ketika bertemu, mulailah Rasul Paulus ini mengajak Timotius dan diajak ikut serta dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya yang dilakukan Rasul Paulus dan juga Silas. Sejak hari itu, Timotius selalu bersama dengan Paulus dan juga Silas dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Timotius. Ternyata dengan sering dia bersama dengan Paulus, secara langsung Paulus sedang mengajarkan, sedang mendidik, sedang melatih Timotius untuk melayani Tuhan, untuk hidup melayani Tuhan. Nah, adik-adik, pada waktu itu ketika pertama kali Timotius berjumpa dengan Rasul Paulus di Listra, mereka banyak percaya kepada dewa-dewa. Makanya pertama kali Rasul Paulus dan Silas datang, mereka dianggap sebagai dewa Hermes dan dewa Zeus, dewa yang menjelma menjadi manusia. Nah, tetapi hebatnya, karena sejak dari kecil Timotius diajar untuk belajar kitab suci, belajar firman Tuhan oleh neneknya maupun ibunya, maka Timotius tidak terpengaruh oleh ajaran dewa-dewa pada saat itu yang begitu berkembang. Dari pembacaan firman Tuhan, pembacaan kitab suci yang dilakukan Timotius sejak dari kecil, Timotius menjadi anak Tuhan yang taat, yang mengerti kebenaran, sehingga bisa tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang ada. Ajaran-ajaran yang menyesatkan. Adik-adik, sehingga sampai akhirnya Timotius berhasil menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani khusus di kota Efesus. Pada waktu dia melayani di kota Efesus, Timotius belum begitu dewasa. Dia masih sangat muda. Usianya mungkin belum sampai 30 tahun, masih sangat muda. Tetapi pengetahuannya akan firman Tuhan, teladan hidupnya, kekudusan hidupnya menjadi contoh, menjadi teladan bagi jemaat yang ada di sana. Apa yang kita bisa pelajari dari Timotius, anak-anak? Yang pertama, belajar dari Timotius, dia sudah baca firman Tuhan, belajar kitab suci sejak dari kecil. Sejak dari kecil dia belajar firman Tuhan. Ya, coba kita lihat ayatnya. Adik-adik ikuti. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kak Agus akan bacakan. Adik-adik silahkan ikuti di bawah ini, ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Engkau yang dimaksud di sini adalah Timotius, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah yang memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17,
Dengan demikian setiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sejak dari kecil. Nah, yang pertama tadi kita belajar apa? Timotius belajar firman Tuhan sejak dari kecil. Kenapa dia mau belajar firman Tuhan dan diajar dengan tekun oleh neneknya Louis dan mamanya Eunike? Karena dia tahu manfaat dari firman Tuhan itu. Apa tadi manfaatnya? Disebutkan bisa mengajar. Ayat 15, kita lihat dari ayat 15 ya. Ayat 15, mengajar orang tentang iman. Iman yang benar apa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu berikutnya apa? Lihat ayat 16. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga setiap orang yang percaya, yang belajar firman Tuhan, dia akan hidup dalam kebenaran dan melakukan hal-hal yang baik saja. Itu hebatnya. Sehingga walaupun pada waktu itu banyak sekali ajaran-ajaran tentang dewa-dewa, tetapi Timotius tidak terpengaruh. Kenapa? Karena dia sudah belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, ini yang kita mau pelajari. Mungkin hari ini kita nggak ada sebagian yang masih mendengar tentang dewa-dewa. Tetapi ada juga yang sudah nggak mendengar tentang dewa-dewa hari ini. Tetapi ada hal yang luar biasa yang mempengaruhi kita. Apalagi anak-anak. Apa coba? Kira-kira tebak. Apa yang mempengaruhi kita sehingga kita menjadi tidak taat kepada Tuhan? Handphone, betul. HP. Ya. Sekarang banyak orang karena main HP gampang marah-marah loh. Bener nggak? Waktu main HP, main game, PUBG misalnya, atau main Free Fire, begitu dipanggil, Jelo, oh, betul. Apalagi kalau sudah main game, waduh, nggak ingat apa-apa, makan malas, belajar apalagi. Bener? Kalau mau sekolah minggu online, waduh, rasanya gelisah, pengennya cepat-cepat pegang HP, main game. Ya kan? Dengan handphone, anak-anak bisa melihat sampai kemana-mana. Luas dunia ini bisa dilihat. Tetapi akibatnya apa anak-anak? Kita kurang teman. Kita malas bergaul dengan teman-teman kita. Mending bergaul dengan handphone kita. Kita bisa melihat hal-hal yang jahat maupun yang baik hanya dari satu buah handphone. Makanya banyak anak terpengaruh. Jangan heran anak-anak dengan melihat handphone. Anak kecil sekarang berani loh melakukan kejahatan pembunuhan. Anak kecil sekarang berani loh melawan mama papanya, memukul mama papanya. Karena apa? Karena melihat dari handphone. Anak kecil berani loh mencuri, merampok dan sebagainya hanya melihat handphone. Nah, sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, belajar yuk dari seorang Timotius. Sejak kecil kita tekun belajar firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Di meja makan, kasih Alkitab. Alkitab sekarang macam-macam ya, bisa dari handphone, bisa dari apa. Waktu mau makan, baca 1 ayat, 2 ayat. Terus setiap hari. Sehingga dari firman Tuhan, kita akan mempunyai kemampuan untuk melihat ini benar, ini jahat, ini berdosa, ini tidak. Aku harus melakukan yang tidak berdosa kepada Tuhan. Dari mana kita bisa mengerti seperti itu? Dari mana kita bisa mengerti seperti itu? Dari pembacaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan sekedar bacaan. Firman Tuhan itu punya kuasa. Kuasa yang datangnya dari Tuhan. Yuk, karena sudah belajar dari Timotius, mulai hari ini berdoa sama Tuhan Yesus, aku mau tekun baca firman Tuhan seperti Timotius. Tidak hanya bisa memenangkan dirinya dari pengaruh-pengaruh yang ada, tetapi dengan tekun membaca firman Tuhan,
Timotius memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang benar-benar setia kepada Tuhan. Anak-anak, perlu perhatikan satu hal, kakak mau sampaikan. Walaupun sekolah minggu rajin, sekolah minggu taat, belum tentu nanti besarnya tetap setia sama Tuhan loh. Banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh mau belajar dari firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu kita setia sama Tuhan ya. Semangat di rumah. Apalagi anak sekolah minggu GMI Pagar Alam. Pasti akan tekun baca firman Tuhan. Akan tekun belajar terus setiap hari. Baca firman Tuhan. Sedikit-sedikit tetapi tiap hari baca ya. Ajak mama papanya. Ajak keluarga. Ajak adik. Kalau perlu setiap malam sebelum tidur. Yuk ma, pa, baca Alkitab tiap hari. Supaya kita memiliki iman yang kuat seperti Timotius. Ajak ya. Kalau ada papanya lagi sibuk atau apa, ingatkan. Pak, kalau sudah sibuknya sudah nggak ada, sudah capeknya hilang, baca firman ya Pak. Ma, baca firman. Ajak. Firman Tuhan penting. Satu lagi ayat, Kak Agus mau lihat. Mau sampaikan kepada anak-anak. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Yuk, buka dalam Yohanes 14 ayat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Ayat 15, maaf Kak Agus salah. Ayat 15. Kak Agus akan bacakan. Adik-adik mengikuti di sini ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini kata Tuhan. Jadi kalau kita nggak mau baca Alkitab, berarti kita nggak mau menuruti perintah Tuhan. Kalau nggak menuruti perintah Tuhan, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, berarti kita melawan Tuhan. Gimana? Padahal itu Alkitab ngomong apa? Kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, turuti perintahku. Perintah Tuhan ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Untuk mengetahui perintah Tuhan berarti harus baca Alkitab. Ya. Nah, penting anak-anak. Mulai hari ini, yuk kita baca Alkitab. Setiap hari baca Alkitab, belajar kitab suci seperti Timotius, sehingga kita imannya kuat, sehingga kita bisa menjadi alat Tuhan, bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hari ini kami mau belajar seperti Timotius, belajar tekun membaca kitab suci, sehingga kami memiliki iman yang terus bertumbuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, GMI Kasih Karunia Pagar Alam, dan semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti sekolah minggu online hari ini. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Agus ya. Sekarang kita mau tutup ibadah kita, semuanya bangkit berdiri. Kita mau doa Bapa kami semuanya, berdoa dengan pelan-pelan, tidak usah terburu-buru ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih.